Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan, dan apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kasihanilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Ampuni kami atas semua kesalahan kami, hapuskanlah semua dosa-dosa kami juga. Tuhan Yesus, berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Lindungilah kami, mampukanlah kami dan ajarilah kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang, melakukan yang benar dan berbicara yang benar, menjauhkan semua dosa, hidup benar di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Berikanlah juga damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tolong Tuhan Yesus, mampukan kami, ajarkan semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk saling mengasihi, saling tolong menolong, dan saling mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkanlah mereka yang sakit. Berkati mereka, lindungi mereka, keluarga-keluarga yang sakit juga. Berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus, tolong juga apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sedang hidup dalam pergumulan, permasalahan-permasalahan hidup yang sedang dihadapi, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka, berikanlah apapun yang mereka butuhkan, lindungilah mereka, mampukan mereka, berikan kuasa kepada mereka juga untuk bisa keluar dan kuat dari semua permasalahan-permasalahan hidup, pergumulan hidup yang sedang dihadapi juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, untuk semua pemerintah yang ada di dunia ini, terkhusus untuk kepala-kepala negara dan kepala-kepala daerah dan semua jajaran mereka, tolonglah Tuhan Yesus, lindungilah mereka, mampukan mereka, ajari mereka untuk bekerja dengan benar dan jujur, bagaimana untuk mesejahterakan rakyatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Yesus disalibkan. Ketika Yesus sampai kepada bukit tengkorak, yaitu bukit Golgota, Yesus di sana disalibkan bersama dua penjahat, satu di sebelah kanannya dan satu di sebelah kirinya. Ketika Yesus di kayu salib, Yesus berdoa bagi mereka yang menyalibkan Yesus dan yang menyalibkan kedua penjahat tersebut juga. Tuhan Yesus berdoa kepada mereka, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah doa Yesus. Tapi banyak pemimpin-pemimpin di sana, imam-imam kepala dan prajurit-prajurit juga, menghina, mengolok-olok Tuhan Yesus, bahkan prajurit tujukan anggur asam kepada mulut Yesus. Bahkan salah satu dari penjahat yang disalib juga berkata kepada Tuhan Yesus,
selamatkanlah dirimu dan kami juga, katanya. Tapi yang penjahat yang satu berkata, engkau tidak layak berkata demikian. Kita dihukum sesuai dengan perbuatan kita yang melakukan kejahatan. Kita wajar mendapat hukuman seperti ini, kata yang penjahat yang satu. Lalu penjahat itu berkata, Tuhan Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang nanti sebagai raja, kata penjahat itu kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan saya di Firdaus, kata Yesus kepada penjahat itu. Dan di atas salib Yesus juga ditulis, inilah Raja orang Yahudi. Ditulis di atas kayu salib Yesus. Bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di sana berkata, jika dia Mesias, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri, kata mereka. Pesan yang dapat kita ambil dari firman ini adalah di mana yang pertama, Tuhan Yesus tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Di mana di dalam penderitaan Tuhan Yesus yang lagi disalib, Tuhan Yesus masih berdoa kepada mereka, pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala, orang-orang yang menyalibkan Yesus, dan kedua penjahat itu. Tuhan Yesus berdoa bagi mereka, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itulah doa Yesus. Di dalam penderitaannya, Tuhan Yesus masih berdoa kepada mereka. Yang kedua, di mana Tuhan Yesus mempunyai kuasa menentukan orang masuk Firdaus, di mana tadi dikatakan ada penjahat yang percaya kepada Tuhan Yesus dan berkata, apabila nanti engkau Tuhan Yesus datang sebagai Raja, ingatlah akan aku, katanya. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, itu kata Yesus. Jadi artinya Tuhan Yesus mempunyai kuasa menentukan orang, apakah dia nanti mengalami kematian kekal atau kehidupan yang kekal. Ketika orang yang sudah ditentukan oleh Yesus masuk ke taman Firdaus, dia sudah akan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa penjahat itu Tuhan Yesus katakan, engkau hari ini juga bersama-sama dengan saya di Firdaus? Karena penjahat itu menyadari dia bersalah. Satu, dia bertobat. Pada saat itu bertobatnya, dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya dia diingat nanti ketika Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Penjahat itu percaya dan bertobat, dan Yesus pada saat itu juga mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Nah, kita umat manusia yang ada di dunia ini, yang pertama kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menentukan orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah atau ke surga atau
atau tidak. Tapi pertama, orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah atau ke Firdaus dikatakan, pertama ketika orang meninggal mereka ke Firdaus dulu. Nanti habis itu Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Baru orang setelah dihakimi, apakah layak orang itu ke surga ataukah mereka layak, ataukah mereka nanti akan ke neraka, yaitu api yang kekal, api yang hidup tidak mati. Jadi Tuhan Yesus mempunyai kuasa menentukan orang masuk ke surga atau tidak. Tetapi syaratnya kita dapat belajar di sini. Pertama, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, di mana Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa umat manusia yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus Maha Pengasih mendoakan orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, dan ada penjahat 2 orang juga disalibkan. Tuhan Yesus berdoa bagi mereka yang melakukan penyaliban itu, yang menghina, mengolok-olok, supaya mereka diampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang mengajari kami bagaimana untuk mengasihi juga, di mana Tuhan Yesus tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, lindungilah kami, mampukanlah kami bagaimana kami hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan, agar kami juga, Tuhan Yesus, tolong supaya kami, Tuhan Yesus, layakkanlah kami masuk nanti ke dalam kerajaan Tuhan Yesus, apabila Tuhan Yesus datang sebagai Raja nanti ke dalam dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Layakkanlah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, lindungi kami, ajari kami senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan yang benar, berbicara yang benar, mengasihi Tuhan, dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin.